kelemah lembutan. Haleluya, Victorious Kids. Marilah kita membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Victorious Kids telah mempelajari pada minggu-minggu yang lalu mengenai kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan juga kesetiaan. Kiranya Victorious Kids terus bertumbuh dan mempraktekannya firman ini setiap harinya. Amin. Marilah kita semuanya sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai kelemah lembutan. Lemah lembut bukan hanya untuk anak perempuan, tetapi juga untuk anak laki-laki, dan tentunya untuk semua orang dewasa juga. Bersikap lemah lembut adalah seturut dengan firman Tuhan, dan hal ini berlaku untuk semua orang. Janganlah berpikir kalau seorang laki-laki boleh bersikap kasar dan tidak perlu bersikap lemah lembut. Semuanya kita anak-anak Tuhan harus memiliki hati dan sikap yang penuh dengan kelemah lembutan. Itu adalah buah Roh Kudus. Dengan kata lain, salah satu tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, kita memiliki kelemah lembutan di dalam hidup kita sehari-hari. Victorious Kids, ketika kita bersikap lemah lembut, maka kita akan berbahagia. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mulai hari ini, belajarlah untuk tidak lagi bersikap kasar. Janganlah menjawab orang lain dengan perkataan kasar. Itu sungguh tidak sopan, bahkan menunjukkan hati kita yang sombong dan merendahkan orang lain. Jadi buanglah ucapan yang kasar, apalagi ucapan yang kotor dan jahat. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dari ayat ini Victorious Kids mengerti bahwa bila ada orang yang marah atau geram terhadap Victorious Kids, maka bila Victorious Kids tidak ikut-ikutan marah, melainkan menjawab dengan lemah lembut, maka amarah orang tersebut akan reda. Misalnya ibu marah karena piring kotor belum dicuci, maka janganlah Victorious Kids menjawab, itu bukan salah saya. Hari ini giliran kakak yang mencuci piring, bukan giliran saya. Kalau begitu, tentunya ibu dapat menjadi semakin marah, sebab mungkin beliau sudah capek bekerja seharian untuk memasak, berbelanja, dan banyak pekerjaan lainnya. Tetapi biarlah Victorious Kids menjawab dengan lemah lembut, tolong maafkan kami ibu, kami akan segera mencuci piring yang kotor ini. Maka amarah ibu akan berhenti oleh karena perkataannya lemah lembut. Begitu juga bila ada teman yang hendak marah, janganlah Victorious Kids langsung menjawabnya lagi dengan kemarahan. Tetaplah tenang, tetaplah penuh dengan damai dan kasih Tuhan, sehingga Victorious Kids akhirnya dapat menjawab dengan lemah lembut, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Amin. Ingatlah bahwa perkataan yang pedas membangkitkan marah. Maksudnya perkataan yang kasar, kejam, atau yang jahat akan membangkitkan amarah. Itu sebabnya janganlah ada lagi Victorious Kids yang tetap suka berbicara pedas atau kasar, apalagi kejam, yang menyinggung perasaan orang lain. Perkataan yang seperti itu akan membuat orang lain menjadi marah
lalu kemudian dapat terjadi pertengkaran atau perkelahian. Sedangkan kita anak-anak Tuhan seharusnya menjadi pembawa damai dan bukan menjadi penyebab perkelahian. Amin. Jadi mari menjaga perkataan Victorious Kids agar selalu baik dan lemah lembut, seturut dengan firman Tuhan. Ingatlah juga untuk membiasakan diri selalu berterima kasih kepada orang lain. Itu salah satu contoh untuk mempraktekkan jawaban yang lemah lembut kepada orang lain. Perkataan atau jawaban yang lemah lembut dimulai dari hati Victorious Kids yang juga lemah lembut. Matius 15 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati kita masih jahat dan kasar, maka biasanya mulut kita juga jahat dan kasar. Milikilah hati yang mengasihi, sehingga perkataan Victorious Kids juga penuh dengan kasih. Milikilah hati yang berubah, yang lemah lembut, sehingga perkataan Victorious Kids juga penuh dengan kelemah lembutan. Victorious Kids, janganlah lagi menyimpan kemarahan atau dendam di dalam hati. Ampunilah semua orang yang bersalah kepada Victorious Kids, sebagaimana Tuhan Yesus juga telah mengampuni Victorious Kids. Tuhan Yesus adalah teladan kita semua. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sendiri lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti kita lemah. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak lemah. Dia justru sangat berkuasa. Kuasa Tuhan Yesus sangat dahsyat dan tidak terbatas. Jadi biarlah Victorious Kids mengerti bahwa saat kita memilih menjawab dengan lemah lembut, bukan berarti kita lemah atau kalah. Justru berarti kita dapat menguasai diri kita dan menjadi lebih seperti Tuhan Yesus. Sebaliknya, orang yang selalu marah atau selalu berbicara jahat dan pedas adalah orang yang lemah, yang tidak dapat menguasai dirinya. Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat ini berarti, kalaupun ada orang lain yang bersalah, yang telah melakukan perbuatan jahat, maka Victorious Kids dapat menolong orang tersebut untuk bertobat, bukan dengan memaksanya, melainkan dengan sikap lemah lembut. Ayat ini sejalan dengan ayat 2 Timotius 2 ayat 25 yang berkata, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Misalnya Victorious Kids mempunyai adik kecil, di mana suatu hari dia merebut mainan Victorious Kids dengan kasar. Maka Victorious Kids jangan pula langsung memukul dia atau mengancam dia dan memaksanya untuk segera mengembalikan mainan itu. Mari ajari adik tersebut dengan lemah lembut. Ajaklah ia untuk bermain bersama. Bahkan bisa juga Victorious Kids memberikan mainan itu untuknya bila ternyata dia belum dapat diajari pada saat itu. Mari mengalah
agar tidak terjadi perkelahian. Lain kali Victorious Kids dapat mengajari adik dengan lemah lembut bahwa bila mau mainan, maka jangan langsung direbut, melainkan diminta baik-baik. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dari ayat ini Victorious Kids mengerti bahwa orang yang lemah lembut juga adalah orang yang rendah hati dan sabar dan mau menolong orang lain. Kiranya semua Victorious Kids mengerti dan mau bertumbuh untuk menjadi rendah hati, sabar, dan lemah lembut, dan suka menolong orang lain. Amin. Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus saya dari semua dosa saya. Saya menerimamu menjadi Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Masuklah ke dalam hati saya dan ubahkanlah hati saya. Penuhilah hati saya dengan kasih-Mu. Saya mau menjadi orang yang lemah lembut, sama seperti Tuhan Yesus lemah lembut. Saya tidak mau lagi bersikap jahat dan berbicara kasar. Saya mau selalu lemah lembut dan menolong orang lain. Tolonglah saya, Roh Kudus. Saya mau